Ya, oke. Jadi hari ini kita akan melanjutkan ya. Mata kuliah kita ya, bahasa Inggris. Mohon maaf agak telat sedikit, ada masalah. Tidak tahu tadi kenapa kameranya nggak bisa ya. Nah, jadi sesuai dengan RPS, hari ini kita akan membahas tentang writing skill ya, writing. Ya. Nanti akan ada tugas ya terkait dengan materi hari ini, tapi nanti saja ya. Lihat apa itu writing ya. Oke ya, saya mau share screen ya. Share screen. Nah, sudah terlihat belum ya? Apa sudah terlihat? Halo, halo? Sudah, Bapak. Halo? Halo? Sudah terlihat belum? Sudah, Bapak. Sudah ya? Ya, ini ya. Nah. Oke ya, saya pakai slide dari Mase ya. Slide-nya Mase ya. Ini dari Om Martin ya, Om Martin dari New Zealand ya. Kita ya anggap aja kita lagi kuliah di New Zealand ya. Nah, jadi ada dua part ya ini ya tentang academic style, citation, reference, vocabulary ya, sama part kedua ya. Bagaimana cara menggunakan resource ya toh, kemudian paragraf itu bagaimana cara membuatnya agar terstruktur ya, grammar-grammarnya apa yang harus diperhatikan. Nah, ini ada kuis, tetapi saya tidak minta untuk dikumpulkan ya. Silahkan, paling nggak diingat-ingat lah ya. Atau dicoba jawab secara singkat gitu ya. Ini ibaratnya pretest dan post-test ya. Nanti akan ada post-testnya juga, walaupun nggak usah dikumpulkan juga ya. Nah, yang pertama adalah, nah itu ya, apakah Anda itu bisa membedakan ya antara ya bahasa Inggris biasa sama bahasa Inggris akademik ya toh? Kemudian APA itu apa ya? Jadi APA itu adalah salah satu cara untuk mengatur daftar pustaka itu ya. Nanti akan kita baca ya. Mohon maaf, Bapak. Tadi tidak jalan. Nggak ganti, oke, saya di refresh. Nah, ini sudah ya? Ya, sudah, Bapak. Terima kasih. Ya. Kemudian berapa part gitu ya? Kalau Anda mau pakai APA itu ya. Kemudian apa yang harus Anda lakukan ketika Anda itu ketemu ya? Ketika Anda membaca terus ketemu kata-kata yang unfamiliar gitu ya, unknown ya, nggak diketahui atau kata apa ini nggak pernah tahu gitu ya. Aduh, maaf, ya. Kemudian kapan Anda harus memasukkan quotation ya. Quotation itu loh ya, apa namanya? Tanda petik ya. Kemudian apa itu plagiarisme? Ya, apa itu plagiarisme? Kemudian gimana Anda bisa menghindari? Ya. Kenapa harus dihindari? Karena ketika nanti Anda bikin skripsi itu ada
mesin pendeteksi plagiat, ya. Kata-kata apa yang harus Anda ulang-ulang ya di dalam academic writing? Ya. Oke, kita refresh dulu. Nah, ini ya, ini apa namanya? Sumber-sumber kalau Anda kuliah di MASE ini ya. Ini ada sumber-sumber. Bahkan ada grup konsultasi. Ya. Ada grupnya ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Bahasa Inggris biasa ya. Bahasa Inggris biasa ya. Ageism ya. Ageism itu terjadi ketika seseorang itu diperlakukan secara jelek. Ya, betul, secara jelek ya. Karena orang itu terlalu muda atau terlalu tua, nggak kayak orang biasanya. Gitu ya. Jadi ini contohnya ya, bahasa Inggris biasa ya. Ini biasa terjadi bahkan di New Zealand. Gitu ya kata dia. Nah, habis itu kita ganti menjadi academic English. Ageism may be defined as unfair discrimination. Gitu ya. Menurut Davidoff sama Smith ya, gitu ya. Habis itu recent research yang paling akhir itu ya has found evidence of ageist employment practice in over half of New Zealand. Menurut Brown risetnya. Ya. Jadi apa? Nah, ini ya. Academic English itu seperti apa? Dia precise ya atau tepat. Ya. Maksudnya tepat bagaimana? Nah, ini ya. Jadi ageism itu terjadi ketika, gitu ya, ketika. Jadi ada definisinya yang tepat. Oh ini, yang betul yang kanan deh. Kalau yang kiri itu yang apa tadi? Apa tadi? Ordinary ya, ordinary English ya. Kalau yang academic, itu yang kanan ya. Jadi maybe define ya, ada definisinya ya. Concise itu artinya adalah dia itu pendek tapi padat ya. Maksudnya itu mana ya? Nggak ngalor ngidul gitu ya. Nah, pendek tapi padat ya. Jadi kalau bahasa biasanya tadi kan dia ngomong ketika seseorang diperlakukan dengan jelek, nah gitu ya. Terus bahasa akademisnya gimana? Oh, bahasa akademisnya ternyata unfair discrimination ya. Nah, gitu ya. Bahasa kerennya ya, bahasa ilmiah. Kemudian bahasa Inggris akademis itu dia berdasarkan teori dan fakta-fakta. Nah, misalkan yang tadi bahasa Inggris biasanya kan dia ngomong bahwa ini biasanya umum kok ya, kalau di New Zealand itu biasanya suka begitu. Ya, kayak gitu. Terus gimana kalau bahasa ilmiahnya? Nah, langsung pakai bukti. Menurut risetnya Pak Brown. Nah, kan gitu ya. Jadi itu bedanya ya. Akademik sama ordinary English. Ya. Nah, kemudian citation. Apa itu citation? Citation itu adalah cara pendek ya
untuk menunjukkan sumbernya, ya. Bisa teori atau model atau konsep atau fakta-fakta. Nah, kalau Anda itu pakai APA style, ya, jadi style citation itu kan macam-macam, ya. Nanti kalau Anda itu submit ke jurnal, ya, itu biasanya dia ngasih template, ya, ngasih file kosongan gitu, ya. Terus di situ biasanya ada keterangannya tuh. Format apa namanya daftar pustakanya pakai APA gitu, ya, atau pakai Vancouver gitu, ya, atau pakai EndNote atau pakai footnote. Nah, itu ada keterangan, ya. Tapi kebanyakan itu pakai APA, ya, kebanyakan, ya. Majority pakai APA. APA itu American apa gitu, ya, saya lupa, ya. Gimana caranya? Caranya adalah kasih nama orang di dalam bracket. Bracket itu apa namanya? Tanda kurung. Nah, gitu, ya. Ya, misalkan ini, ya. Riset yang paling baru gitu, ya, menemukan bukti bahwa begini begini begitu menurut Pak Brown tahun 2012 dalam kurung, ya. Atau ya toh? Ya, Lailatul mau bertanya? Mohon izin Bapak, bertanya untuk slide-nya emang kosongan nggih Pak? Soalnya di tampilan saya tidak terlihat ada keterangan atau Ini sudah tulisan. ini sudah kelihatan. Belum Bapak, Oh, belum. Nah, ini sudah kelihatan, sudah. belum Pak, tetap kosongan. Kosong. Oh, tuh, ini masalah kelihatan. Enggak Pak, tetap kosong. Kayak gitu, diulang lagi. Nah, kelihatan? Halo? Sudah kelihatan? Tetap Pak, kosongan slide-nya. Aneh sekali. Gimana ini? Saya mencari cara. Mesti bentar, kalau gitu, bentar. Kita ini, ya, putar ulang.
Coba ya. Bintang. Ini sudah kelihatan? Halo, halo. Sudah, Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Iya, kelihatan, Pak. Nah, ini kelihatan? Halo, kelihatan ini? Kelihatan, Sudah, Pak. Bapak. Sudah, Oke, Bapak. alhamdulillah ya. Ya, jadi ini misalkan ketika kalian nanti mengutip itu bisa pakai according to, menurut Ron, gitu ya. Atau pakai namanya itu menjadi subjek ya, misalkan ya. Nah, dikasih ya. Nah, ini ya, misalkan Brown found that, nah, gitu ya. Atau Brown point out that, nah, gitu ya. Atau Brown suggest that, nah, atau Brown explain that. Nah, ini macam-macam kata yang bisa dipakai untuk membuat si Brown itu berada di depan. Ya. Terus, kelihatan kan? Sudah ganti slide ya? Halo, kelihatan nggak? Ini sudah ganti slide, kelihatan? Sudah kelihatan, Pak. Kelihatan, Bapak. Oke, ya. Nah, jadi pastikan bahwa citasi Anda itu ya nyambung dengan daftar pustakamu di belakang ya. Ya. Kenapa? Karena kalau nanti kalian ketemu dengan dosen yang teliti ya, kadang-kadang Anda kalau pas lagi beruntung dosennya nggak teliti itu ya, jadi nggak ngecek. Tapi kalau pas ketemu dosennya yang teliti itu akan dicek ya. Apakah misalkan ketika Anda nulis tadi ada Pak Bron sudah di latar belakang misalkan ya, nanti dicek tuh di daftar pustakanya ada nggak Pak Bron ya. Oh ada ternyata di sini ya. Ya atau dosennya pengen tahu dosennya misalkan Pak Bron, oh Anda mengutip Pak Bron ya, saya pengen tahu Pak Bron ini judulnya apa itu ya, itu buku atau jurnal, nah dicek di belakang. Atau kadang-kadang mulai dari belakang, dicek ke depannya misalkan ya. Anda tulis di mana ini? Ininya Pak Atkinson ini ya. Too old to work. Nah, ini di sebelah mana? Taruh di sini. Nah, kadang-kadang kalau tulisanmu nggak benar itu nggak ada ya. Waduh, kok nggak ada ya Pak? Nah, terus kenapa ditulis di daftar pustaka kalau nggak ada? Nah, kan gitu ya. Jangan-jangan kamu ngopi aja nih daftar pustakanya punya siapa di copy gitu ya. Jadi pastikan bahwa apa yang Anda kutip di body dari tulisanmu itu sama dengan di ekor tulisan. Ya. Nah, sebetulnya kalau mau husnuzon ya, dan saya kadang-kadang juga mengalami ya, misalkan ketika Anda itu konsultasi gitu ya, habis itu kan ini apa namanya dikoreksi gitu ya, habis itu kan filenya berubah tuh kadang-kadang ya. Misalkan berubah, filenya berubah. Nah, kadang-kadang filemu itu yang lama, ya toh, terus bertumpuk sama file yang baru. Nah, habis itu daftar pustakanya lupa nggak kamu cek, tidak disesuaikan dengan file yang baru. Nah, itu sering kali terjadi, akhirnya nggak match gitu ya. Yang di dalam Oppo isinya, yang di belakang siapa, beda lagi gitu ya. Nanti itu dicek ya, hati-hati ya. Kadang-kadang bisa jadi masalah pas ujian ya. Nah, ini sudah ganti slide ya. Coba kita refresh dulu ya.
Jadi dalam academic writing gitu ya, referensi yang Anda pakai itu ya, yang paling utama adalah buku dan jurnal. Nah, ini misalkan ya, Smith sama Davidoff ya. Nah, ada namanya ya toh, atau inisial ya. Smith P, mungkin dia namanya Patrick Smith atau siapa gitu ya. Pak Smith gitu ya. Habis itu tahun, habis itu judulnya, kemudian kotanya, ini kotanya Islip ya, kota Islip. Kemudian penerbitnya ya kan. Nah, kalau itu tadi buku ya. Nah, kalau ini Pak Brown ini dia nulis jurnal ya. Apa itu jurnal isinya? Nama tetap ya, habis itu tahun ya kan, habis itu judulnya, habis itu jurnalnya apa namanya ya kan, habis itu volume, atau isu nomor berapa ya. Terakhir itu adalah halaman berapa, karena biasanya jurnal itu tebal ya. Nah, sekarang kita berlatih untuk mengenal vocab ya. Yang pertama, it's difficult to define the titik-titik of beauty. Ada yang tahu jawabannya apa ini? Con apa? Con titik-titik of beauty. Ayo, siapa yang tahu? Halo, halo? Masa nggak ada yang tahu? Puas kemarin pada tahu loh. Apa? Ayo. Con titik-titik beauty. Ayo, masa nggak ada yang tahu sih? Dikira-kira aja, dikira-kira. Apa? Con titik-titik beauty. Nah, kelamaan ini minggu kalian ya. Satu soal dibuka kuncinya. Konsep. Ya. Nomor 2, internet memberi Anda instant titik-titik to information. Apa yang tahu? Siapa yang tahu? Halo? Instan apa? Akses, Bapak. Nah, Instant access, Bapak. iya betul sekali. Ya, ya, ya. Nomor 3, evolution explain how simple animal develop into more titik-titik. Menjadi sesuatu yang lebih titik-titik. Nah, setelah waktu yang panjang. Apa itu? Kom? Apa? Evolusi membuat binatang sederhana berkembang menjadi makhluk yang lebih titik-titik. Ayo, apa ini? Kom? Kompleks. Mungkin kompleks. Bapak. Iya, betul. Ya, nomor 4. Datanglah ke meeting kalau Anda ingin ada sesuatu yang ingin Anda titik-titik. Nah, ada diskusi ya. Apa kira-kira? Kon. Kontribut.
Betul sekali. Ya, ya, ya. Nomor 5, kita tidak sedang berkompetisi sama mereka. Tetapi ada beberapa offer, offer titik-titik. Nah, ada beberapa titik-titik yang di antara produk kita. Gitu ya. Apa kira-kira? Overlaps, Bapak. Nah, betul sekali ya, overlap ya. Berarti overlap itu apa bahasa Indonesia-nya ya? Jadi overlap itu maksudnya produknya ini ada yang sama gitu ya. Ini kita nggak lagi kompetisi kok sama mereka, tapi ya, ada yang sama memang di antara produk kita ya. Nah, kita refresh dulu. Nomor 6. Dia meminta saya untuk mengecek titik-titik pertamanya. Ketika mau presentasi. Apa itu? Loh, kepencet ya, kepencet saya. Draft ternyata ya. Ya. Nomor 7 ya. Biaya finalnya itu nggak boleh titik-titik dari 10 grand ya, 10 grand ya, atau $10,000 ya. Apa itu? X apa kira-kira? Tidak, seharusnya tidak X. Nah, ini harusnya gampang gitu ya. Ayo, apa kira-kira? Ayo. Makanya Anda itu harus banyak membaca ya. Nah, seperti yang kan saya sudah sampaikan ya, lalu ya. Bacaanmu bahasa Inggris ya. Kalau nonton film Inggris, walaupun masih pakai subtitle ya. Lagunya lagu Inggris ya ta. Kemudian apalagi nulis diary in English ya, untuk latihan ya. Nah, apa ini? X. Accept, Pak, accept. Yang lain? Exit. Nah, betul. Exit ya. Exit itu melebihi ya. Jadi dia ngomong itu pokoknya biayanya ini ya, kalau kita punya proyek ini ya, jualan somai ini, itu biayanya nggak boleh lebih dari 10 juta. Gitu ya. Misalkan, ya. Biar untung. Nah, misalkan. Nomor 8. Tidak mungkin untuk titik-titik kejahatan. Nah, itu ya. Apa? Eli, apa itu ya? Eli ya. Eli titik-titik. Nggak mungkin untuk menghilang. Keceplosan lagi saya ya. Apa kira-kira? Eli apa? Apa Eli? Untuk titik-titik kejahatan itu nggak mungkin. Tetapi pemerintah itu ya paling nggak bisa mengurangi. Nah, gitu ya. Ayo, ini kalian berarti vocabmu kurang ya. Harus banyak membaca ya. Harus banyak membaca gitu ya. Terus itu paling sederhana ya itu ya. Nonton film. Eliminate, Bapak. Nonton film in English ya. Eliminate, betul sekali ya. Terus nomor 9 ya. Ahli keuangan itu sudah titik-titik. Nah, sudah titik-titik tanda-tanda ekonomi akan meningkat. Apa? Sudah titik-titik. Apa ini kira-kira ya? Detect, Bapak. Iya, betul sekali. Sudah mendeteksi ya. Nomor 10, tidak ada kesepakatan yang sudah tercapai, tetapi negosiasi kita masih titik-titik. Masih apa ini? Ongoing, Pak. Ongoing. Ya, betul sekali ya.
tenang saja, masih banyak soalnya ya. Nomor 11 ya. Salah satu alasan ya kenapa gitu ya. Apa namanya? Kenapa banyak barang itu di pabriknya itu di Asia Tenggara gitu ya. Karena apa kira-kira? Karena lower titik-titik cost. Ya. Apa kira-kira? Lower. Labor, Pak. Iya, labor cost ya. Jadi upah buruhnya lebih murah di Asia Tenggara. Apalagi Vietnam ya, yang paling terkenal sekarang Vietnam ya. Kalau Indonesia itu orang sudah mulai agak mikir-mikir ya, karena tiap ini pasti minta UMR naik gitu ya, suka demo gitu ya. Karena katanya sekarang para pengusaha itu lebih senang ke Vietnam semua kalau bikin pabrik ya. Nomor 12, kita harus titik-titik dari kediamannya dia. Kita harus kayak kira-kira ya. Terus nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa ya. Ini juga nggak ya. Maksudnya itu karena dia itu diam saja ya. Maka kita harus menebak-nebak gitu ya. Dia itu saja mau ngomong apa ya, tapi kok diem aja ya. Nah, gitu ya. Apa kira-kira ya? Ya, memang ini apa ya? Rada sudah agak meningkat lah, bukan ya. Maksudnya derajat kesulitannya itu semakin meningkat. Nanti ada bagian yang lebih susah lagi. Inver, Pak, inver. Iya, betul sekali ya. Jadi kita harus menebak-nebak tuh ya. Saya itu karena diam tuh ya. Jadi harus menebak. Resen sur. Apa ini? Sur. Titik-titik menemukan bahwa 60% pekerja itu nggak puas sama manajer mereka sendiri. Apa kira-kira? Sur. Survei, Pak. Iya, betul sekali. Kita harus apa namanya? Telepon beberapa kali ke tag titik-titik. Sebelum akhirnya Technical, Pak. apa? Technical. Iya, Technical. teknikal ya. Terus we all S titik-titik. We all S titik-titik di meeting room untuk mendengar berita apa namanya? Bahwa perusahaan kita akan apa namanya? Di take over. S apa itu? S nah, kira-kira nama juga nggak apa-apa namanya juga coba-coba ya di all S Assembled ada mungkin. yang assemble ya. Berkumpul ya berarti ya iya betul sekali ya, betul sekali. Assemble. Nah ini ada yang mau nyoba N titik-titik account every step September itu perusahaan itu mengeluarkan apa namanya ibaratnya laporan keuangan apa ya N apa N Annual, Pak. annual ya pada momen ini kita tidak titik-titik masalah kita tidak titik-titik masalah kita tidak N titik-titik ya Anticipate, Pak. Anticipate.
Masuk akal ya, anticipate. Internet sudah menjadi titik-titik yang paling penting. Nah, apa itu ya? Medium, Pak. Iya, medium atau media ya. Pekerjaannya itu sangat titik-titik. Sangat penting lah ya. Kira-kira kata lainnya penting itu apa ya? Krusial, Pak. Betul sekali ya. Pengangguran itu akan menjadi isu yang sangat keceplosan ya. Ya karena keceplosan ya isu ya. Nah, kalau ini susah ini ya. Ini susah ya. Saya sendiri nggak bisa jawab ini ya. Langsung kita kasih kuncinya aja ya. Nah, jadi ini kata-kata yang susah ya, makanya dia tulis advance ya, advance. Nah, kalau kalian itu sudah bisa jadi pembelajar Inggris yang advance ya, advance itu berarti di atasnya intermediate ya, di atasnya tengah-tengah, di atasnya. Nah, kalau kalian itu sudah levelmu itu ya paling enggak levelmu sudah berapa lah ya, 400 atau 500 itu ada kamusnya sendiri ya, namanya Advanced Dictionary. Nah, itu ada. Saya dulu punya ya. Enggak tahu sekarang mana ya. Nah, itu apa? Itu adalah kamus Inggris ya. Nah, jadi maksudnya itu ada dia, jadi dia itu menyimpan kata-kata yang sulit ya. Habis itu ditranslate ke dalam bahasa Inggris yang mudah ya. Nah, itu Advanced Dictionary namanya. Ya. Nah, ini termasuk kata-kata sulit ini ya. Misalkan yang pertama ini ya, mattress itu ya, mattress itu berarti apa ya, kasur gitu ya. Ada 50 alat apa gitu ya yang untuk membuat dia menjadi rigid. Rigid apa itu? Rigidity ya, rigidity ya. Rigidity itu kekerasan ya. Gitu ya. Jadi kasur itu kan jangan terlalu keras juga jangan terlalu empuk ya. Kalau kasur busa itu malah murah ya. Tapi kalau kasur yang mahal itu jadi dia bukan busa malahan ya. Dia ada pernya tuh di dalam ya. Ada pernya. Nah, itu yang mahal itu karena dia bisa menahan berat tubuh ya. Kalau kalian pakai kasur busa kayak di rumah saya ini juga kasurnya masih busa. Itu lama-lama tenggelam badan ya di dalam kasurnya itu ya. Kalau yang mahal itu kasurnya ada pernya ya. Nah, presiden itu mempergunakan full range of, barangkali ada yang tahu apa ini kira-kira ya? Rate, skill titik-titik ya. Skill pidato lah ya bahasa Indonesia-nya. Skill pidato yang sangat mempersuasif. Nah, gitu ya. Apa kira-kira? Nah, ini adalah retorika ya, retorika. Memang ini kata-kata sulit ya. Nah, karena situasi keuangan itu lagi kacau di Eropa, maka kita harus apa ini ya? Ini susah juga ya. Auspicious ya, auspicious. Auspicious itu maksudnya ini ya. Saya aja nggak ngerti tadi ya sampai harus buka kamus ya. Jadi auspicious itu maksudnya adalah waktu yang tepat gitu ya. Jadi itu bukan lagi krisis, itu bukan waktu yang tepat untuk buka bisnis. Nah, gitu misalnya. Having grown up during a period of titik-titik. Jangan ini Australia, tapi bukan ya, bukan Australia ya. Nah, karena dia itu hidup di masa yang sedang kesulitan. Nah, bahasa Inggrisnya itu austerity ya, austerity ya, masa kesulitan ya. Nah, ini ya, sekarang penjahat itu semakin resourceful ya, semakin pandai
atau bahkan dia desperate gitu ya. Desperate itu berarti apa ya? Putus asa gitu ya. Saking putus asanya menjadi nekat gitu ya. Nah, sehingga polisi itu harus meningkatkan apa itu ya? Ingenious ya. Ingenious ya. Ingenious itu apa itu dia? Saya tidak kami tadi lupa saya. Terus pakai alat yang lebih canggih gitu ya, atau lebih mumpuni untuk melawan kejahatan. Itu kata-kata seperti itu. Bagaimana untuk meningkatkan vocabulary? Nah, ini ada resource-nya. Kalau di Mase ya, kalau kita ya itu tadi ya, paling gampang ya itu ya. Kalau nonton YouTube itu nyalakan lonceng sampai nyalakan itunya, subtitle-nya ya. Nontonnya Inggris, nyalakan subtitle-nya biar ngerti. Selain kalian ini ya, apa kan sudah kita bahas juga ya kemarin ya. Atau kalian lagi ngapain gitu ya, dengarkan lagu in English atau apa gitu ya, yang dalam bahasa podcast gitu ya. Walaupun kelihatannya itu sambil lalu, kan gitu ya, tetapi sebetulnya otak kita itu record gitu ya, dia itu merecord vocab-vocab gitu ya. Canggih aslinya otak kita ya. Bagaimana menghadapi ya toh? Bagaimana menghadapi sama vocab-vocab yang nggak familiar ya, vocab yang aneh. Nah ini ya, kalau gitu ya, kalau vocab anehnya itu nggak ada hubungannya ya, atau hubungannya sangat rendah sama, misalkan Anda kan mau nulis tentang ekis tuh ya, karena mahasiswa ekis ya nulisnya ekis kan, nggak ada hubungannya sama ekis. Ini kayaknya nggak ada hubungannya sama ekis ya. Terus diignore aja, diignore ya. Diignore itu diabaikan ya. Terus diabaikan aja deh, ini kayaknya nggak ada hubungannya sama etis ya. Gitu ya. Nah, kalau dia itu ternyata ada hubungannya sedikit. Nah, Anda harus cari tahu, oh ini kayaknya ada hubungannya sama etis. Coba tak cari tahu ini artinya apa ya. Nah, kalau dia itu ternyata ya, ini kayaknya sangat berhubungan ini sama ekis ya. Nah, Anda maka harus konfirmasi itu. Wah, ini apa ini ya? Artinya apa ini? Saya harus tahu. Nah, kalau ternyata itu ekis banget ya. Nah, kalau ekis banget ternyata maka Anda harus cari tuh. Ini maksudnya apa kata ini ya. Misalkan Anda nggak ngerti kata mudorobah, tetapi di setiap riset itu pasti keluar mudorobah itu apa. Nah, makanya harus dicari tuh. Apa sih mudorobah itu ya. Nah, itu dicari, kemudian Anda bikin example sentence-nya ya. Kalimat yang berkaitan sama kata mudorobah itu, kemudian Anda pelajari lagi tuh setelah perkuliahan ya, atau setelah ya dipelajari di akhir hari atau akhir minggu biar nempel di otak. Misalkan Anda ketemu vocab-vocab ini yang aneh-aneh ini ya, gitu ya. Ketika Anda sedang menulis law book, nah ini ya, business law book misalkan ya. Nah, apa konsep-konsep apa yang berkaitan sama business law? Misalkan kan ya. Kemudian konsep-konsep apa yang berkaitan sama akademik riset? Nah, coba kita lihat satu-satu ya. Presumption. Presumption itu ada hubungannya sama business law ya. Atau asumsi awal ya. Kemudian kata apa lagi misalkan? Disseminate ternyata enggak hubungan ya. Enggak ada hubungannya sama business law ataupun riset. Kata selanjutnya, flora fauna kayaknya enggak berhubungan juga, dibuang kayaknya ya. Oh iya betul kan, dibuang ya. Disclose, menemukan. Ini kayaknya akademik riset ya. Business law. Valid. Nah, valid berarti akademik ya. Nah, ya kan benar ya. Derive atau diambil dari kayaknya ini akademik. Ya betul kan. Nomenklatur kan, kalau ini biasanya istilah biologi ya. Kayaknya enggak nyambung di sini. Nah, bener kan dibuang ya. Solipsism.
apa ini ya? Coba kita pikir ya, ada hubungannya nggak sama hukum atau reason? Soul itu pemilikan, kayaknya ada. Nggak ada ternyata ya, nggak ada. Arbitrary, nah ini pasti hukum ya. Dan arbitrase nasional. Salah juga saya, ternyata dia bukan hukum, tapi akademik. Adherent ini akademik ya, berhubungan. Malah dibuang, aduh ternyata saya salah. Ya itu contohnya ya, tetapi paling tidak itu apa namanya, membuat Anda belajar bahwa tidak semua kata itu harus dipahami. Ya. Wah, kok sudah ngaji di tempat saya. Nah ini misalkan ya, ada kata prerequisite. Ya. Prerequisite itu apa? Nah, prerequisite itu bisa persyaratan ya, persyaratan ya. Misalkan persyaratan. Kita eliminate yang nggak penting-penting. Misal apa sih yang berkaitan sama persyaratan? Nah, kita eliminate yang itu ya, persyaratan. Sesuatu yang akan membuat Anda terperangah atau terkejut. Ini kayaknya juga nggak pas. Nah, ternyata yang paling pas ini ya. Sesuatu yang harus dilakukan. Ketika Anda melihat iklan Yoplait, nah, Yoghurt, nah, Fish Series Learning, apa kira-kira Fish Series itu artinya ya? Sesuatu yang berkaitan sama belajar ya. Apakah dia itu belajar second hand ya? Kita eliminate yang kira-kira nggak sesuai ya. Nah, ya ternyata belajar second hand ya. Ya, sudah habis. Jadi Anda harus kalau ingin lulus akademik itu harus precise, harus concise dan juga objektif serta berdasarkan fakta-fakta ya. Pakai masing. Nah, kalau di sana ya, kalau di sini pakai Remotext ya. Kan UNESA berlangganan jurnal, bisa Anda buka di Remotext ya. Kemudian tambah vocabnya ya. Kalau nggak penting ya diabaikan saja. Part 2. Gimana caranya bikin paragraf ya. Sama grammar mistake ya. Oke, kita percepat ya. Quotation. Gimana caranya memakai quotation atau tanda petik ya. Quote lah definisinya ya. Quote di definisi. Jadi menurut Frank and Bernanke gitu ya. Everyone does best when it's concentrate. Nah ini definisi ya. Atau kalau nggak definisi itu fase-fase frase. Atau kata-kata yang memorabilia. Atau kata-kata yang mudah diingat ya. Kata-kata yang mudah diingat. Atau misalkan kata-kata tokohnya. Misalkan kata-kata Bung Karno. Atau kata-kata Bung Hatta. Atau kata-kata siapa. Nah itu yang paling mudah diingat ya. Nah, kemudian copy as few as possible ya. Jadi copylah, pokoknya sebisa mungkin Anda harus menghindari yang namanya copy paste ya. Nah, inilah cara untuk mencegah plagiasi ya. Ini latihan aja ya. Kita percepat ya. Kemudian summarize ya. Anda harus tahu gimana caranya membuat kesimpulan ya.
Gimana caranya? Caranya adalah highlight kata-kata yang penting, kemudian dirubah menjadi catatan, kemudian teks originalnya ditutup, baru kemudian catatanmu itu yang kayak cakar ayam itu dikembangkan, ya. Ya. Nah, misalkan aslinya segini itu ya. Nah, pertama adalah di highlight dulu. Nah, kalau saya suka pakai stabilo itu yang warna hijau itu ya. Nah, atau kalian pakai apa terserah ya. Tapi kalau bukumu sendiri ya, kalau bukunya perpus ya jangan ya. Kalau bukumu sendiri. Kan ini yang di highlight yang itu ya, person of virtue, superior, concrete, nah, gitu ya. Habis itu highlightmu itu tulisan di notes, gitu ya. Tulisan di notes. Habis itu ya toh. Nah, ini tulisan di notesnya. Ya. Habis itu buku aslinya tutupan ya. Jangan dilirik ya. Nah, sehingga yang ada di depanmu itu hanyalah catatan jelek itu ya. Nah, kemudian kembangkan catatanmu yang nggak jelas itu menjadi kata-kata yang bagus. Nah, itu caranya. Nah, kalau Anda mengikuti 4 cara ini, ya, Anda tidak akan khawatir tentang plagiarisme. Anda akan menulis dengan lebih kritis. Anda akan menulis dengan lebih mengalir. Ya, dan Anda akan lebih kredibel. Nah, gitu ya. Habis itu struktur paragraf ya. Struktur paragraf itu inilah biar cepat ya. Gampangnya itu jadi struktur paragraf itu harus saling berkaitan satu sama lainnya ya. Nah, jadi biasanya ada misalkan latar belakang ya. Biasanya di sekian paragraf itu biasanya ada satu paragraf inti ya. Nah, gitu ya. Main topiknya itu ya. Nah, yang lain itu berkembang dari satu inti itu. Nah, begitu. Jadi nanti Anda menulis itu paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat itu biasanya saling menghubungi dengan paragraf yang awal. Nah, ya, kemudian akhirnya menjadi conclusion. Nah, kenapa ini penting? Karena mahasiswa itu kadang-kadang nulis itu nggak nyambung ya. Jadi misalnya paragraf 1 sendiri, paragraf 2 sendiri, paragraf 3 sendiri itu punya poin-poin sendiri dan itu nggak nyambung satu sama lainnya. Nah, itu Anda harus baca ulang tulisanmu ya, apakah tulisanmu itu nyambung atau enggak. Gitu ya. Kalau perlu dibantu sama temannya ya. Tolong baca ini tuh punya saya. Nyambung enggak? Atau ternyata, oh enggak nyambung banget ini. Ya, itu misalkan ya. Itu harus dibetulkan. Oke, ini contoh. Nah, ini intinya paragraf itu harus ada argumennya. Nah, gitu ya. Nah, ini yang penting. 10 kesalahan. Nah, 10 kesalahan. Grammar yang sering terjadi. Misalkan ini ya. Apa yang salah ini ya? Yang salah apa ini ya?
Pak salah spelling atau kurang huruf atau punctuation ya, atau huruf besar kecil ya. Misalkan ketika Anda nulis English itu E-nya harus besar ya. E-nya harus besar, jadi English ya. Sayangnya ini nggak ada versi betulnya ya. Harus English ya. Kemudian ketika Anda nulis a student's life, itu harus ada komanya tuh di atas T sebelum S. Student's life. Ya, itu ya. Maksudnya kehidupan pelajar gitu ya. Studying, nah ini kurang Y ya toh? Harusnya studying, kurang Y. Renown, renown itu sebetulnya memang akar katanya itu dari known ya, atau diketahui. Tetapi ketika dia ditulis renown, ini K-nya hilang ya, renown. Nah ini memang butuh pengalaman ya kalau sudah begini ya. Future career, nah ini pasti maksudnya adalah sebetulnya karir masa depan ya. Terus gimana nulis karir yang betul ya, nggak gini. Nulisnya adalah double R sama double E ya, double I kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi karir gitu ya, bukan karir ya. Kalau karir itu berarti pembawa masa depan. Nah kan nggak nyambung ya. Jadi ini maksudnya adalah karir masa depan. People are quite friendly. Ini ada kesalahan dalam penulisan quiet-nya ya. Dalam penulisan quiet-nya. Jadi Anda harus bisa membedakan antara quiet, apa namanya, quiet itu ya, sedikit ya, quiet dalam kata sedikit sama oh ini. Ya, quiet ya, kalau ini quiet yang ini itu artinya diam ya, jadi teman yang diam ya, maksudnya itu bukan begitu, harusnya itu quiet itu cukup cukup friendly. Jadi E-nya itu sebelum E-nya itu sesudah T ya. Jadi harusnya nggak quiet gitu, tetapi quieter. Nah, gitu ya kalau dalam bahasa Inggris ya, quiet. Jadi kalau ini quiet artinya tenang. Ya. Nggak pas ya. Nah, selanjutnya comparison ya. Comparison itu membandingkan ya. Jadi membandingkan. Yang betul apa ini? Yang betul adalah ini ya. Cleaner ya, jadi bukan more clean tetapi cleaner yang betul ya. The environment is cleaner. Kemudian New Zealand is not as expensive as ya. Jadi expensive-nya di antara dua S. As expensive as gitu ya. Kemudian quite cheaper itu yang betul adalah much cheaper ya. Bukan quite tapi much. Ya. Pakai istilah much dan quite. Tapi sebetulnya kalau Anda penulis pemula sih nggak terlalu inilah ya. Kesalahan-kesalahan ini bisa dibetulkan pakai mesin ya. Wrong tense ya. Kenapa dia salah? Karena ini harusnya past tense ya. Keluarga saya mengirim saya ke New Zealand. Kalau sudah mengirim itu berarti sudah ya. Dan kalau sudah itu nggak pakai D, bukan send gitu ya. Tapi send pakai T ya, send. Kemudian choose ya, choose itu ya, itu harusnya ini pakai past tense ya.
karena sudah terjadi. Jadi gimana? Past tense-nya choose apa? Tinggal O-nya dihilangi satu, jadi choose. Ya, choose. Kalau verb 3-nya apa? Chosen ya, chosen. Nah ini memang harus butuh pengalaman ya. Terus apalagi kata-kata yang salah. Apa salahnya ini? Jadi kalau view itu sudut pandang ya, tapi ketika Anda itu mau ngomong pemandangan, itu bahasa Inggrisnya adalah scenery, scenery ya, pemandangan ya. Jadi bukan view, tapi scenery. Kemudian ini apa yang betul ya? Jadi itu yang betulnya adalah apa catatan? A low number itu harusnya a low rate, bukan number ya, rate. Ya, rate. Kalau upcoming itu harusnya developing ya. Tapi ini sudah advance lah ya, nggak usah terlalu dipikirkan. Nah ini juga susah ini ya. Saya pertama kali baca nggak tahu tuh betulnya apa. Harus buka ini ya. Nah nggak usah di inilah ya. Proposisi. Proposisi itu apa? Kata sambung ya, atau kata pendek itu ya. Kata pendek ya. Jadi misalkan ya, the reason of coming to New Zealand was for improve. Nah itu salah ya. Harusnya apa? Was to improve my English. Ya. Kenapa? Karena harusnya kalau pakai for itu jadi for habis for itu harusnya ing ya, verb ing ya. Jadi for improving. Nah, tetapi kalau improve doang berarti dia pakai to ya. Included at the top 200. Nah, ini harusnya bukan at tetapi in. Included in the top 200. I would like to discuss about why. Nah, itu harusnya nggak usah pakai about ya. Jadi I would like to discuss why. Contact to student. Nah, harusnya nggak pakai to. Jadi contact student langsung. Habis itu important in this day. Nggak usah pakai in langsung. Habis itu both environment, both of, itu of-nya dihilangkan saja. Both environment ya. An interesting opportunity to me. Ini yang betul adalah for me. In my point of view, itu yang betul adalah from my point of view. I've been dreaming for it, yang betul adalah I've been dreaming of it. Ya. Oke, ini memang harus betul kebiasaan ya. Jadi saya sendiri juga tadi masih banyak salah ya. Selanjutnya ini from salah apa wrong form, salah bentuk ya. Maksudnya gimana? Harusnya gimana? Jadi harusnya bukan comparing tapi compared. A political harusnya a politically neutral place ya. Kemudian missing a and the. Nah, New Zealand is harusnya ada a-nya ya, is a very safe country. Kemudian an important step for
the future, ada the-nya ya. Habis itu the environment, ada the-nya ya. NZ, New Zealand Universities have a good. Nah, ada a-nya ya. Nah, ini yang kedua. Apa ini salahnya? Betul adalah research has shown. Ya. Has shown. Kenapa has? Karena dia cuma satu, research. Ya. Kecuali dia nulisnya research pakai S. Berarti kan banyak. Kalau banyak, have shown. Habis itu NZ Universities offers. Nah, ini juga salah ya. Kenapa? Karena offers pakai S itu untuk satu orang atau satu university. Kalau university-nya banyak, universities berarti offer doang, nggak pakai S. Ya. Nah, ini yang harus hati-hati. Dan ini biasanya sering keluar juga kalau Anda tes TEP ya. Nah, hati-hati. Nah, kalau ini adalah singular atau plural ya. Bersama kayak yang tadi ya. Nah, misalkan parent are reassured. Orang tua itu ini ya, meyakini bahwa anak mereka gitu ya. Apanya yang salah? Yang salah adalah parent-nya nggak pakai S, harusnya parents. Kenapa? Karena kalau di barat parents itu ya bapak dan ibu gitu ya. Nah, jadi parents. Kemudian one of the major reason. Nah, ini ya, major reason. Salah satu dari reason. Nah, kan berarti reasonnya banyak tuh. Jadi reasonnya itu harusnya pakai S ya. One of the major reasons. Nah, many beautiful place. Kurang apa? Kurang S. Karena apa? Karena ada kata many, berarti banyak. Berarti tempatnya banyak. Jadi many beautiful places. Nah, oke, itu ya yang sering kesalahan yang sering dibuat ya. Nah, kita kembali ke kuis yang tadi ya, pretest tadi. Harusnya di post-test ini Anda bisa menjawab ya. Apa bedanya ordinary sama akademik? Ya, tadi. Terus kalau nulis APA citation itu gimana? Ya, terus kalau ketemu kata-kata sulit itu gimana? Abaikan kalau nggak penting ya. Nah, gimana caranya nulis quotation, definisi atau kata-kata bersejarah ya. Jangan terlalu banyak copy paste ya. Itu juga cara untuk mencegah plagiarisme. Kata-kata apa yang harus diulang-ulang di academic writing, yaitu kata-kata yang menyambungkan ya antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Oke, gitu ya yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Nah, berhubung ini materinya adalah writing ya, maka ada tugas ya untuk kalian yaitu mencari ya 10 riset English dalam bahasa Inggris terkait dengan judul skripsimu masing-masing ya. Cari 10 ya kan, yang berkaitan sama risetnya. Habis itu di list di WA group ya. Misalkan Maulana judulnya ini. Saya menemukan riset ini ada 10 ya yang berkaitan dengan judul dan seterusnya. Ada pertanyaan? Sepertinya cukup ya, Pak. Oke, gitu ya. Jangan lupa tidak semua set yang kalian temukan itu harus sama persis judulnya dengan judulmu ya, nanti nggak ketemu kalian ya. Misalkan kalian meneliti pengaruh X terhadap Y ya, tidak harus sama begitu kan. Anda bisa cari yang riset yang ada X-nya atau riset yang ada Y-nya. Syukur-syukur kalau ketemu X dan Y dalam satu riset. Nah, itu alhamdulillah. Tapi kalau enggak, salah satu enggak apa-apa ya. Kan gitu. Atau yang berkaitan ya, atau yang mirip-mirip ya. Semuanya bisa dipakai ya. Nah, itulah kenapa nanti kalau kalian menulis skripsi itu usahakan juga mengutip ya
Bapak Ibu dosen UNESA. Ya. Kenapa? Karena untuk meningkatkan jumlah citasi UNESA. Ya, biar UNESA semakin di depan. Ya. Hanya biasanya kalau saya yang uji tak suruh ngutip. Pembimbingmu mana kok belum kamu kutip ya? Tapi risetnya pembimbing saya nggak nyambung Pak. Ya bisa, tetap bisa disambung-sambungkan ya. Caranya aja gimana? Ya, bisa kamu taruh di latar belakang, bisa kamu taruh di bab 2, atau bahkan bisa kamu taruh di pembahasan hasil kalau memang itu nyambung banget sama riset. Kalau nggak terlalu nyambung biasanya taruh di latar belakang gitu ya. Oke, kalau tidak ada question, kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Jangan lupa tugasnya ya. Karena writing itu 2 pertemuan ya. Jadi pertemuan pertama kalian ngumpulin bahan dulu, nanti next week kita gimana caranya itu bahan-bahan itu kita compile jadi satu untuk mendukung skripsi masing-masing ya. Oke, kita tutup dengan akhir majelis. Ya, mohon maaf ya kalau ada yang salah. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.